Oke, nah sekarang kita masuk ke jenis-jenis gaya nih yang akan kita pelajari. Gaya yang pertama adalah gaya gesek. Apa sih gaya gesek? Gaya gesek adalah suatu gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Jadi misalkan di sini ada suatu lemari ya, dia digeser ya, digeser. Nah, digeser di lantai. Berarti di sini ada gaya gesek. Gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar halusnya permukaan benda ya. Kalau semakin kasar berarti dia semakin besar gaya geseknya ya. Lalu beratnya semakin berat dia juga semakin besar gaya geseknya. Nah, gaya gesek ini kalau misalkan kita lihat, kita pahami dalam bahasa asing ya, bahasa Inggris ya, itu namanya friction. Friction. Nah, friction maka dilambangkan dengan F ya. F kecil. Satuannya apa? Karena dia merupakan gaya, dia memiliki satuan Newton ya. Satuannya juga Newton. Oke. Nah, sekarang jenis gaya gesek. Gaya gesek itu ada gaya yang gesek statis, ada yang kinetis. Nah, maksudnya apa? Statis itu adalah gaya gesek yang bekerja sesaat sebelum benda bergerak. Jadi pas awal kali kita dorong lemari, itu kan kerasanya berat banget. Karena apa? Karena kita harus mendorong gaya gesek statisnya, ya. Gaya gesek statisnya. Nah, setelah gaya gesek statis sudah terselesaikan, maka selanjutnya kita mendorong dengan gaya gesek kinetis. Seperti itu ya. Jadi gaya gesek itu adalah F kecil, friction. Oke. Satuannya juga sama, satuannya Newton. Oke. Kita lanjut ke gaya yang selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke berat benda dulu nih, massa dan berat benda. Biasanya nih Mas Mbak ya, kalau kalian nimbang yang ditimbangan itu satuannya apa sih? Bla 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 bla. Kilo ya, kilogram ya biasanya ya, kilogram. Nah, kilogram ini termasuk apa sebenarnya? Kilogram ini masuk ke massa, bener massa. Ya, jadi kalau misalkan orang ditanya beratmu berapa, kamu menjawab 40 kg, berarti bener apa salah? Salah, iya salah. Karena harusnya itu adalah berat itu berarti dikalikan gaya percepatan gravitasi bumi. Oke, itu yang benar massa ya. Nah, sekarang kita sudah paham nih. Sedangkan berat itu sendiri apa sih? Berat itu adalah gaya gravitasi pada benda tersebut. Kita tinggal di bumi, kita duduk, kita nggak melayang-melayang. Kenapa kok kita nggak melayang? Karena ada gaya gravitasi dari bumi tersebut ya. Gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Nah, karena inilah kalau misalkan kita terbang-terbang melayang ke angkasa, maka akan ringan ya. Akan ringan karena apa? Gaya gravitasinya minim ya. Gaya gravitasinya minim. Nah, terus percepatan gravitasi, nilai percepatan gravitasi itu beda-beda, tergantung letaknya. Kalau kita sekarang tinggal di bumi, rata-ratanya adalah 9,8 Newton per kilogram. Tapi kalau misalkan kita tinggal di mana? Di Mars mungkin ya, nah itu angkanya beda. Oke, nah sekarang kita masuk ke besaran dari berat ya. Berat itu kalau dalam bahasa Inggris namanya weight ya, W-E-I-G-H-T, weight. Nah, ini kalau misalkan kita lihat depannya, ini W kecil ya, W kecil. Oke, berarti lambang besaran dari berat adalah W kecil. Sedangkan kalau W besar itu adalah work, tentang usaha yang akan kita pelajari setelah ini. Oke, W adalah W kecil. Sekarang kita tuliskan nih, berat bergantung pada massa dan percepatan gravitasi. Oke, ya, semakin besar, semakin mendekati kutub akan semakin besar percepatan gravitasinya. Oke, nah sekarang berat W bergantung pada massa dan percepatan gravitasi M dan juga G ya. M dikalikan G. Jadi dia memiliki persamaan W sama dengan M dikalikan G. Apa aja ini, Bu? W tadi kita ingat ya, W adalah berat ya atau weight. Satuannya, ntar dulu deh. M, massa ya, massa. Massa satuannya kilogram, bener. G, apa tadi G? G adalah percepatan gravitasi. Ya, percepatan gravitasi ya. Satuannya apa? Percepatan kemarin satuannya apa? Meter per second
kuadrat, atau kita boleh gunakan Newton per kilogram. Nah, sekarang kita telah nih, kok bisa jadi Newton per kilogram ya? Nah, jadi ada besarannya gini. Oke, sekarang kita mencari satuan dari berat. Ya, di sini ada kilogram dikalikan Newton per kilogram. Berarti berapa ini? Coret-coret nilainya adalah Newton ya. Satuan dari berat adalah Newton. Atau kalau misalkan kita nggak mau pakai Newton, kita boleh tuh pakai massa kali kecepatan gravitasi. Berarti kilogram dikali m per s kuadrat ya. Berarti kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, inilah. Maka dari itu, kilogram meter per sekon kuadrat itu bisa kita tuliskan juga sebagai Newton ya. Jadi ini adalah satuan lain dari Newton, yaitu kilogram meter per sekon kuadrat. Itu sama aja. Oke. Sampai di sini tentang massa dan berat benda sudah bisa dipahami ya. Oke, tentang massa dan berat benda sudah bisa dipahami. Sekarang kita akan lanjutkan tentang gaya normal. Ya, gaya normal ini kita cukup memahami aja ya, gaya normal. Tadi gaya berat kita sudah tahu ya. Gaya berat kita sudah tahu. Nah, gaya berat tadi kan dia timbul akibat percepatan gravitasi dan dia menuju ke pusat. Karena kita di bumi, berarti dia menuju ke pusat bumi. Dia diambil titik tengah dari bentuk ini ya. Ini kan bentuknya kayak gini ya. Titik tengahnya itu kan ya anggap aja di sini ya. Titik tengahnya anggap aja di sini. Nah, ini adalah gaya beratnya. Diambil dari titik tengah, ditarik dari titik tengahnya. Oke, ini adalah gaya beratnya. Ini adalah gaya beratnya. Ini W-nya. Nah, lalu kalau misalkan suruh mencari setelah tahu gaya berat nih, Bu, kita mau mencari apa lagi nih? Ini ya, ada gaya normal. Gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya kontak tegak lurus dengan permukaan kontak. Jadi misalkan ini ada suatu benda, lalu dia ditanya gaya normalnya. Gaya normalnya adalah yang tegak lurus dari sini nih. Yang tegak lurus. Warnanya ganti deh. Warna merah aja. Nah, ini tegak lurus dari sini. Ini ditarik ke atas, itu ada gaya normal. Seperti itu ya, itu untuk posisi gaya normal. Nah, lalu kalau misalkan selain ada gaya normal, kalau misalkan apakah selalu gaya normal itu ke atas? Belum tentu. Kalau misalkan kondisinya gini ya, kondisinya gini. Nah, ini coba gaya beratnya kemana? Gaya beratnya kita tarik turun ke bawah kan? Iya, ini gaya beratnya. Lalu gaya normalnya yang mana? Tegak lurus ya, tegak lurus antara dua permukaan yang ketemu. Berarti ini adalah gaya normalnya, seperti itu ya. Jadi antara gaya berat dan gaya normal, itu gaya berat itu selalu menuju ke pusat, tapi kalau gaya normal itu tegak lurus. Kalau misalnya kondisinya kayak gini, bendanya gantung di atas, berarti gaya normalnya kan gini. Kalau misalkan permukaannya gini, kotak ini ya, bentar. Terus di sini. Nah, ini gaya normalnya adalah yang ke sini. Ya, ini adalah gaya normal. Kalau misalkan ke samping gini, berarti ke sebelah sini. Ini adalah gaya normal. Ya, jadi tergantung kondisinya. Kalau gaya berat tetap. Kayak gini ya, ini tetap gaya beratnya tetap ke bawah. Tetap ke bawah, ditarik dari titik tengah. Ini adalah W-nya. Seperti ini ya untuk gaya berat dan gaya normal. Oke, sekarang kita langsung masuk ke hukum-hukum Newton.